Shalom, kita bertemu kembali dalam panduan atau pengantar diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini berjudul Istirahat dalam Kristus. Dan secara khusus pada pekan ini atau pada hari Sabat ini kita akan mendiskusikan subjudul yang berjudul Istirahat, Hubungan, dan Penyembuhan. Ayat hafalan dikatakan dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kata-kata pengampunan atau pengampunan yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya akan menjadi topik diskusi kita atau yang akan menjadi dasar diskusi kita, dasar pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, baik di Sabat petang, demikian juga di dalam penuntun guru, dikatakan bahwa kita akan melihat sepanjang pekan ini, kita akan melihat bagaimana pengampunan dan apa yang bisa dilakukan pengampunan untuk hati manusia yang gelisah, untuk hati manusia yang tidak menemukan istirahat. Dan dikatakan juga dalam penuntun guru, di sepanjang pelajaran pekan ini kita akan melihat bagaimana pengampunan melepaskan kita dari racun kepahitan. Dan racun kepahitan inilah tentunya yang menghalangi kita, yang membatasi kita, yang membuat kita tidak dapat menemukan istirahat. Dan kisah Yusuf dan pengampunannya, secara khusus pengampunannya akan menjadi dasar atau akan menjadi pedoman bagi kita, bagaimanakah kita akan dapat menemukan istirahat, menemukan kelegaan, menemukan damai ketika kita memberikan pengampunan. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada beberapa definisi yang akan saya sampaikan kepada kita berdasarkan pelajaran hari Selasa dan juga penuntun guru. Dikatakan bahwa pengampunan didefinisikan sebagai kesediaan kita untuk tidak menggunakan hak untuk membenci, untuk menghukum, dan untuk membalas dendam terhadap pelaku atau kelompok yang bertindak tidak adil kepada kita. Ya, definisi mengatakan bahwa ini atau pengampunan ini adalah kesediaan kita untuk melepaskan hak kita, ya, untuk membalas, untuk menghukum, dan untuk membenci mereka yang bertindak tidak adil kepada kita. Ya. Dan definisi yang kedua dikatakan pengampunan adalah satu sikap kasih karunia terhadap mereka yang melukai kita. Ini bukan membenarkan perilaku mereka yang penuh dosa. Ya, dalam pelajaran hari Selasa kita lihat ini. Ini melepaskan mereka dari penghukuman kita dan memperlakukan mereka dengan kebaikan terlepas dari apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Selanjutnya dikatakan, pengampunan yang tulus tidak menunggu sampai orang yang menyakiti kita itu memohon kita atau memohon Anda untuk mengampuninya. Jadi sederhananya, pengampunan itu menurut definisi ini adalah sikap kasih karunia
Kasih karunia artinya adalah memberikan kepada seseorang yang tidak layak untuk menerima. Ya. Kasih karunia artinya adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak pantas atau tidak layak untuk menerima. Sehingga ini akan melepaskan mereka dari penghukuman kita. Ya, bukan penghukuman Allah, penghukuman kita. Ya, dan dikatakan walaupun pengampunan bukan berarti kita membenarkan perilaku orang-orang yang melakukan itu. Bukan berarti kita memaafkan mereka untuk melakukan itu. Kita membiarkan mereka untuk melakukan itu. Kita tidak peduli terhadap mereka yang melakukan itu. Tetapi kita membebaskan diri kita, menarik hak kita, atau memberikan kesempatan kepada mereka yang telah menyakiti kita untuk tidak mendapatkan balasan dari kita yang telah dilukai, yang telah disakiti, atau hal-hal yang lain. Itu definisi yang kedua. Dan definisi yang ketiga adalah pengampunan. Ya, ini seperti yang tadi. Pengampunan tidak berarti membiarkan pelaku kekerasan meneruskan pola yang kejam. Ya, sekali lagi, bukan berarti kita tidak peduli. Ya, sama seperti Allah ketika memberikan pengampunan kepada kita, bukan berarti Allah tidak peduli terhadap dosa, terhadap kesalahan, terhadap pelanggaran yang kita lakukan. Sebaliknya, pengampunan kita berarti menyerahkan kebencian kita dan keinginan untuk membalas dendam itu kepada Allah. Artinya menarik hak kita untuk membalas dendam, menarik hak kita untuk membenci dia, menarik hak kita untuk menghukum dia, dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Artinya, semua hal-hal itu telah kita hilangkan dari diri kita. Saya hanya menggunakan istilah-istilah yang terdapat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sehingga kita akan lebih mudah memahami apa yang penulis ingin sampaikan kepada kita. Jadi pengampunan itu yang sebenarnya kita berhak untuk menyakiti dia oleh karena kita telah disakiti, yang berhak sebenarnya kita untuk menghukum dia oleh karena kita telah disakiti, yang kita berhak untuk menghukum dia, untuk membalas dendam, tetapi kita melupakannya. Dan kita memberikan kepadanya sesuatu, atau kepada orang yang menyakiti kita itu sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk didapatkan. Artinya ketika itu memang layak untuk didapatkan, berarti itu bukan pengampunan. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu yang tidak layak untuk kita berikan kepadanya, itulah baru disebutkan sebagai pengampunan. Bagaimanakah pengampunan itu terjadi? Salah satu judul pelajaran sekolah sahabat kita di pekan itu, subjudulnya adalah mengampuni dan melupakan. Tanda tanya. Kita akan melihat di sini. Ya. Yang pertama, bagaimanakah pengampunan itu bisa terjadi? Pengampunan bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Pengampunan bukan terjadi seiring dengan berlalunya waktu. Kita mengatakan, sudahlah, biarlah waktu yang menyelesaikan semuanya. Tidak seperti itu. Ya. Pengampunan itu adalah pilihan. Pilihan kita untuk menarik hak kita. Itu bukan perasaan, tetapi satu sikap yang disengaja. Satu sikap atau satu pilihan yang kita pilih
yang memberikan kesempatan atau yang melepaskan orang lain dari tuntutan oleh karena sesuatu yang jahat telah diberikan kepada kita. Jadi pengampunan itu adalah pilihan kita. Sesuatu yang kita sengaja, sesuatu yang kita hasilkan, ya, bukan terjadi begitu saja. Yang ketiga, mengampuni itu tidak selalu mudah. Rasa sakit dan kerusakan yang terjadi bisa sangat menghancurkan dan membuat kita terluka dan kita lumpuh dan hancur. Pengampunan itu bukan hal yang mudah menurut pelajaran sekolah sahabat kita. Walaupun ketika kita mungkin sudah melatih diri kita untuk tidak melakukan pembalasan kepada orang lain, mungkin kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Tetapi ada kalanya, tergantung kepada siapa yang melakukan kesalahan, tergantung kepada bagaimana orang itu melakukan kesalahan, dan tergantung kepada situasi ketika orang itu melakukan kesalahan, mungkin akan memengaruhi kita sehingga pengampunan itu akan terasa tidak mudah. Yang keempat, untuk mengampuni saya harus mengakui bahwa saya terluka. Sekali lagi bahwa hal-hal ini semuanya saya ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita, baik dari edisi standar demikian juga dalam penuntun guru. Ya. Untuk mengampuni saya harus mengakui bahwa saya terluka. Saya merasakan sakit. Saya merasakan bahwa orang itu melakukan ketidakadilan kepada saya. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Dijual, ya, yang tadinya direncanakan untuk dibunuh. Di keluarganya dia dibenci oleh kakak-kakaknya walaupun oleh karena kesalahan orang tuanya karena memanjakan dia. Di rumah Potifar dia difitnah dan sebagainya. Dia merasakan satu perasaan yang tidak baik, ya, tapi dia memutuskan untuk mengampuni. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima, kita bisa mengampuni walaupun orang lain, ya, walaupun orang lain tidak menerima pengampunan kita. Ya, sebenarnya pengampunan itu adalah masalah kita, bukan masalah dia. Walaupun dalam pelajaran sekolah sahabat kita akan pelajari selanjutnya bahwa itu juga memberikan pengaruh kepada orang yang diampuni, seperti dalam pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita, kisah Joab. Ya, tetapi kita bisa saja mengampuni sama seperti Yusuf. Nanti kita akan pelajari bagaimana dia sudah mengampuni keluarganya, mengampuni kakak-kakaknya, walaupun kakak-kakaknya tidak tahu bahwa mereka sudah diampuni. Yang keenam, jika lukanya dalam, ini juga yang dialami oleh Yusuf. Jika lukanya dalam, mungkin kita harus memaafkan berkali-kali. Ya. Jika lukanya dalam, jika itu terlalu menyakitkan, mungkin kita sudah mengampuni dia, tapi ketika kita melihat dia ada sesuatu kembali terjadi dalam hati kita, kita harus kembali mengampuni dia. Inilah yang pelajaran sekolah sahabat kita katakan bagaimanakah proses atau bagaimanakah pengampunan itu secara praktis dapat terjadi. Ya, hal-hal ini harus kita miliki, harus kita lakukan sehingga kita menyebutkan kita sudah mengampuni. Tetapi pertanyaannya, ya, kalaulah Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya, ya, nanti kita akan melihat selanjutnya mengapa dia harus membuat panggung. Mengapa dia harus menata panggung? Ya, kita melihat dalam hal ini, ya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan sebagai kesenangan dan kegembiraan ayahnya
Benyamin sekarang berada di posisi yang sama dengan Yusuf sebelumnya. Apakah saudara-saudaranya memindahkan kecemburuan berbahaya mereka ke Benyamin? Yusuf sekarang berada dalam posisi untuk mengawasi orang-orang yang rentan ini, orang-orang yang gelisah ini di keluarganya, dan dia melakukan itu. Ketika Yusuf pertama sekali bertemu dengan kakak-kakaknya, abang-abangnya, dia tidak langsung menyatakan dirinya. Dia menata sebuah panggung, dia menata sebuah skenario. Ya, dikatakan posisi Yusuf saat ini bukan masalah dia belum mengampuni. Walaupun ke dalam sekolah sahabat kita katakan dia teringat kembali kepada hal-hal yang dilakukan oleh kakaknya kepada dia. Tetapi posisi dia hari ini adalah untuk mengawasi kakak-kakaknya, mengawasi orang-orang yang rentan ini sehingga dia menata sebuah panggung. Dan dikatakan, ya, setelah sebuah skenario, ya, kakaknya, salah satu kakaknya ditahan di penjara dengan permintaan supaya Benyamin dibawa kepada Yusuf. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita katakan setelah melihat bahwa Benyamin masih hidup, ini masih skenario. Setelah melihat bahwa Benyamin masih hidup, dia mengadakan pesta di mana dengan jelas dia menunjukkan pilih kasih kepada Benyamin untuk melihat apakah pola kecemburuan lama masih ada di sana. Ya. Ada skenario, ada yang dibuat oleh Yusuf untuk menguji, untuk melihat apakah mereka sudah berubah. Bukan karena ia belum mengampuni, tetapi ia tidak mau kesalahan-kesalahan yang sama dilakukan oleh kakaknya. Demikian juga drama piala yang pada akhirnya kena kepada Benyamin. Tetapi pada akhirnya kita tahu bagaimana kakak-kakaknya sudah menunjukkan pertobatan. Sehingga saat itulah Yusuf menyatakan dirinya. Yusuf membuat skenario, membuat menata panggung, ya, untuk melihat apakah kakak-kakaknya sudah berubah atau tidak. Ya. Sekarang kita akan melihat, dan ini sangat penting berikutnya untuk kita diskusikan, ya. Bagaimanakah kita dapat menemukan istirahat setelah kita mengampuni dan setelah kita diampuni? Oleh karena, ya, walaupun mengampuni itu bukan masalah orang yang melakukan kesalahan, tapi itu masalah kita. Tetapi seperti saya katakan tadi, pengampunan itu tidak hanya memberikan efek kepada orang yang mengampuni, tetapi juga kepada orang yang diampuni. Ini yang saya sebutkan tadi. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa Yusuf, ya, telah mengampuni saudara-saudaranya. Kita tidak tahu persisnya kapan Yusuf mengampuni mereka, tetapi itu jelas jauh sebelum mereka muncul, jauh sebelum Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, jauh sebelum kelaparan itu terjadi, jauh sebelum kakak-kakaknya datang untuk mencari makanan ke Mesir. Kenapa? Alasannya di sini, dan ini menjadi satu hal yang sangat perlu untuk kita diskusikan. Yusuf mungkin tidak akan pernah berkembang di Mesir jika ia tidak mengampuni. Karena kemungkinan besar kemarahan dan kepahitan akan menggerogoti jiwanya dan merusak hubungannya dengan Tuhan. Ketika di rumahnya, Yusuf tidak mengampuni kakak-kakaknya. Dia tidak akan menemukan istirahat di rumahnya ketika mereka masih bersama-sama.
Ya. Ketika kakak-kakaknya sudah menjual dia dan tinggal di rumah Potifar, Yusuf sudah mengampuni juga kakak-kakaknya, karena kalau tidak, dia seperti yang pelajaran sekolah sahabat kita katakan, atau penulis sekolah sahabat kita katakan, bahwa dia tidak akan pernah bisa berkembang di Mesir. Ya. Kenapa? Karena dia tidak akan menemukan istirahat, tidak akan menemukan istirahat di rumahnya ketika masih bersama orang tuanya, tidak akan menemukan istirahat ketika berada di rumah Potifar, tidak akan menemukan istirahat ketika ia berada di penjara, dan juga tidak akan menemukan istirahat ketika ia sudah menjadi seorang Perdana Menteri. Ada orang mengatakan bahwa Yusuf menemukan istirahat ketika sudah menjadi seorang Perdana Menteri. Tidak. Bahkan ketika di rumahnya pun bersama bapaknya dan kakak-kakaknya, Yusuf sudah menemukan istirahat, karena ia tidak pernah membenci kakak-kakaknya, karena ia selalu mengasihi kakak-kakaknya. Jadi bagi orang yang mengampuni, orang yang mengampuni itu akan menemukan istirahat, karena dalam dirinya tidak ada kebencian. Ya. Coba kita bayangkan, dan saya pernah mengalami pengalaman seperti ini. Kalau kita membenci seseorang, apalagi orang yang dekat kepada kita, ya, bagaimanakah kita bisa menemukan kedamaian? Bagaimanakah kita bisa menemukan ketenangan kalau kita bertemu dengan dia? Tidak akan bisa. Ya, seperti pengalaman yang saya katakan tadi, saya pernah mengalaminya. Satu pengalaman bagi saya yang sangat pahit sebenarnya. Ya, saya harus dikeluarkan dari sekolah oleh karena satu fitnah. Satu hari itu saya merasa susah. Saya merasa susah karena dia secara domisili dekat kepada saya. Ya. Tetapi saya memutuskan, saya harus pergi ke rumahnya. Walaupun saya tidak mengatakan saya mengampuni, tapi saya melakukan satu hal yang menunjukkan bahwa saya sudah mengampuninya. Dan sejak hari itu saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah membenci orang lagi, sepahit apapun yang dilakukan terhadap saya. Saya sudah merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya ketika belum mengampuni orang lain, apalagi orang itu dekat kepada kita. Ya. Jadi ketika kita mengampuni orang itu, ya, ketika kita mengampuni orang itu, berarti kita menyelamatkan diri kita. Entah dia tidak menerima pengampunan itu, entah dia tetap merasa benci kepada kita, merasa tidak suka kepada kita, masih tetap merencanakan hal-hal yang jahat kepada kita, tetapi kita sudah menemukan kedamaian itu. Dan Yusuf melakukannya di rumahnya, di rumah Potifar, di penjara, dan ketika menjadi seorang Perdana Menteri, Yusuf menemukan istirahat oleh karena ia mengampuni saudara-saudaranya. Sekarang bagi orang yang diampuni, ya, kita lihat ilustrasi kembali. Saya ingatkan ilustrasi yang ada di pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita tentang Joan, yang oleh karena kesaksiannya yang tidak jelas membuat orang lain harus terpenjara. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, mereka atau kakak-kakaknya berpikir bahwa mereka tidak harus bertahan dengan mimpi-mimpinya atau menyaksikan dia bersenang-senang sebagai kesayangan ayah mereka. Tetapi bukannya menemukan istirahat, mereka telah diganggu oleh hati nurani yang bersalah selama bertahun-tahun. Perbuatan mereka telah menyebabkan kegelisahan. Mereka berpikir kalau Yusuf tidak lagi bersama-sama dengan kita, oleh karena dia seorang anak yang dimanjakan, maka kita akan bisa menemukan istirahat.
Tetapi oleh karena Roh Kudus masih berbicara kepada hati mereka, dikatakan bukannya menemukan istirahat, mereka telah diganggu oleh hati nurani yang bersalah selama bertahun-tahun. Ya. Berbeda halnya ketika kita sudah meninggalkan Roh Kudus dan kita tidak mau lagi ditegur oleh Roh Kudus, sehingga kesalahan-kesalahan kita itu tidak lagi kita anggap kesalahan, maka kita mungkin menganggap kita tidak membutuhkan pengampunan. Itu sebabnya dikatakan bahwa dosa yang mendukakan Roh Kudus tidak akan bisa diampuni. Kenapa? Karena kita tidak lagi merasakan ada kesalahan. Ya. Karena kita tidak merasa lagi kita memerlukan pengampunan. Tetapi kakak-kakak Yusuf ya, merasakan kepahitan selama bertahun-tahun, merasakan kegelisahan selama bertahun-tahun. Demikian juga Joan setelah menemukan bahwa dirinya salah, menemukan kegelisahan. Dan demikian juga ya, dikatakan di sini mereka disiksa oleh ingatan terhadap tatapan terakhir di wajah adik mereka sewaktu dia dibawa pergi kepada perbudakan. Sebagaimana halnya Yusuf perlu mengampuni, mereka membutuhkan pengampunan. Mereka membutuhkan pengampunan. Pengampunan mempermudah penyembuhan dalam hubungan yang terputus. Walaupun kita telah baca dalam pelajaran sekolah sahabat kita, tidak selamanya pengampunan itu akan menghasilkan ya penyembuhan dalam hubungan. Kalau orang yang melakukan kesalahan tidak merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan tidak merasa bahwa mereka membutuhkan pengampunan, maka pengampunan itu tidak akan memberikan dampak kepada mereka. Tetapi bagi orang-orang seperti kakak-kakak Yusuf yang merasakan bahwa mereka membutuhkan pengampunan, ya, dikatakan di sini mereka disiksa, mereka gelisah, mereka merasa susah hati, mereka tidak bisa menemukan kedamaian oleh karena mengingat wajah, mengingat tatapan adik mereka. Kita bisa bayangkan bagaimana tatapan yang penuh penderitaan itu. Itu selalu teringat dan selalu teringat dalam hati mereka, sehingga mereka tidak dapat menemukan kedamaian. Mereka tidak menemukan istirahat. Saya akan ulangi sekali lagi bahwa bagi orang yang tidak merasa bahwa mereka sudah melakukan kesalahan, pengampunan yang kita berikan tidak akan memberikan dampak apa-apa. Karena mereka merasa tidak melakukan kesalahan. Sehingga walaupun kita mengampuni mereka, mereka mungkin akan tetap mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Karena merasa tidak bersalah. Tetapi bagi mereka yang mau ditegur oleh Roh Kudus, mereka yang mau ditegur oleh Roh Kudus, mereka akan mau dengan penuh sukacita menerima pengampunan itu. Bahkan dikatakan setelah orang tua mereka meninggal, setelah Yakub meninggal, setelah mereka selama 17 tahun bersama-sama dan Yakub meninggal, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, mereka menyadari bahwa mereka bahwa mereka telah menyakiti hati Yusuf. Ya, mereka masih merasa bahwa mereka membutuhkan pengampunan itu. Ya. Bukan hanya orang yang mengampuni itu perlu mengulang-ulang pengampunannya, tentunya tidak terbatas. Ya, tidak cukup 3 kali, tidak cukup 7 kali, dan juga tidak cukup 490 kali. Tetapi pengampunan harus tetap diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan.
Dan dikatakan juga dalam pelajaran sekolah sahabat kita, orang yang telah melakukan kesalahan itu juga memerlukan pengampunan berkali-kali. Ketika ayah mereka sudah meninggal, ya, mereka sekarang ketakutan apakah Yusuf akan membalas dendam. Pengampunan Yusuf perlu kembali disegarkan ke dalam ingatan mereka. Ya, sekali lagi, bukan hanya kita yang perlu untuk mengulang-ulangi mengampuni seseorang. Kadangkala ketika kita menyakiti orang lain, kita berkali-kali memerlukan pernyataan pengampunan itu. Bukan karena kita tidak percaya kepadanya, tapi karena kita merasakan bahwa kepahitan, rasa sakit yang kita hasilkan terlalu besar. Jadi ketika kita masih belum menemukan kedamaian, ketika kita sudah diampuni, ketika kita belum menemukan istirahat, walaupun kita sudah diampuni, kita perlu kembali datang kepada mereka, kepada dia. Ya, tentunya dalam hal ini untuk mempererat hubungan, untuk memperkuat hubungan. Karena orang yang merasa tidak perlu diampuni, artinya orang yang merasa tidak melakukan kesalahan. Dan orang yang merasa tidak perlu diampuni, sering sekali pengampunan itu tidak akan bisa membawa kesembuhan kepada hubungan. Tetapi sama seperti kakak-kakak Yusuf yang kembali membutuhkan pernyataan pengampunan itu, hubungan mereka akhirnya tetap kuat walaupun orang tua mereka telah mati. Dalam ayat hafalan, ya, ini satu ayat yang sudah beberapa kali saya sampaikan dalam khutbah. Karena bagi saya ayat inilah ayat yang menunjukkan pengampunan yang sangat-sangat besar. Ya, Kejadian 45 ayat 5. Kita baca sekali lagi. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Ya, itu ketika mereka sudah saling mengenal kembali. Ketika Yusuf sudah memperkenalkan dirinya kepada kakak-kakaknya. Ketika mereka sudah bertangis-tangisan saling berpelukan. Ketika kakak-kakaknya sudah merasakan bahwa Yusuf sudah mengampuni mereka. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini satu kata yang sangat luar biasa menurut saya. Satu kata pengampunan yang sangat luar biasa. Oleh karena kakak-kakaknya merasa ketakutan, merasa bersalah, merasa bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan yang luar biasa, dan memang mereka melakukan itu. Yusuf mengatakan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bukankah ini satu kata-kata yang luar biasa? Yusuf tetap melihat bahwa Allah terlibat dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Sama seperti pelajaran sebelumnya, bukan berarti ketika kita mengalami masalah, bukan berarti ketika kita mengalami pencobaan, Allah meninggalkan kita. Itulah yang Yusuf ingin katakan di sini. Ya, tetapi Allah turut bekerja, walaupun Yusuf tidak paham, walaupun kakak-kakaknya tidak paham, tetapi dengan cara inilah Allah menggenapi mimpi Yusuf. Kita lihat kata-kata ini, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, bukankah itu satu hal yang sangat luar biasa? Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia menganggap bahwa apapun yang terjadi itu semua adalah atas kehendak Allah. Inilah kata-kata pengampunan. Bagaimanakah ketika orang menyakiti kita dan kita mengatakan syukur kepada Tuhan oleh karena ada orang yang melatih saya untuk mengampuni. Syukur kepada Tuhan oleh karena ada orang yang melatih saya supaya saya tumbuh dewasa secara rohani. Syukur kepada Tuhan oleh karena ada orang yang selalu menyakiti saya sehingga saya bisa memahami seperti apakah rasa pahit penderitaan yang dialami oleh Allah untuk mengampuni orang lain. Bisakah kita mengatakan hal seperti itu? Ya. Terima kasih kawan, engkau sudah menyakiti saya. Sekarang saya mengerti bagaimana perlunya mengampuni, bagaimana kasih Allah, bagaimana Allah telah memelihara hidup. Yusuf melakukan itu. Satu ayat atau satu perkataan yang sangat luar biasa yang perlu kita aminkan, yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, ya mungkin sekali lagi ada banyak hal-hal yang lain yang dapat kita temukan dalam pendahuluan atau dalam pelajaran sekolah sahabat kita, karena ini sangat luas pelajaran sekolah sahabatnya, tapi saya ingin menyampaikan 3 hal ya sebagai kesimpulan dan juga sebagai hal yang perlu untuk kita diskusikan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, ketidakmampuan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita membatasi kemampuan Allah untuk menyembuhkan kita. Ini sangat penting untuk kita renungkan. Ketidakmampuan kita untuk mengampuni mereka, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, membatasi kemampuan Allah, membatasi kemampuan Allah untuk memberikan kelegaan kepada kita, membatasi kemampuan Allah untuk memberikan istirahat kepada kita. Kenapa? Kalau kita tetap membenci, kalau kita tetap dendam, bagaimana kita dapat menemukan istirahat? Sehingga Allah tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita sehubungan dengan istirahat. Kita tidak akan bisa menerima hukmnya. Kita tidak akan bisa mencabut akar-akar kegelisahan. Ya. Dan kita tidak akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Jadi, mengampuni adalah kebutuhan mendasar untuk kerohanian kita. Yang kedua, orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa dia sendiri bukan orang yang turut ambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kata-kata yang saya kutip di sini semuanya saya kutip dari pelajaran sekolah sahabat kita. Ya. Orang yang tidak mengasihi orang lain atau orang yang tidak menunjukkan pengampunan kepada orang lain adalah orang yang tidak dapat ambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Artinya Allah tidak akan bisa mengampuni kita kalau kita tidak memberikan pengampunan kepada orang lain. Kenapa? Bagaimana Allah mau mengampuni kita sementara dalam diri kita masih ada kebencian? Bagaimana Allah bisa mengampuni kita sementara dalam diri kita masih ada iri hati, masih ada sakit hati, masih ada dendam? Tidak mungkin Allah bisa mengampuni kita. Kita harus lepaskan dulu itu semua, baru Allah bisa mengampuni kita. Sekali lagi, bukan Allah yang tidak mau mengampuni, tapi kita yang tidak akan bisa menerima pengampunan Allah itu. Kita tidak akan bisa ikut ambil bagian dalam karunia pengampunan Allah itu kalau kita tidak mengampuni. Pengampunan telah Allah tawarkan kepada kita melalui kematian Yesus. Tetapi kalau kita tidak ambil bagian di dalamnya, bagaimanakah kita mendapatkan pengampunan itu? Ini juga dalam pelajaran hari Jumat, pertanyaan pertama
Ya, ya, kita lihat tidak mengampuni adalah seperti meminum racun sambil berharap orang lain akan mati. Ini satu pernyataan yang sangat tepat. Ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, kita akan merasa tersakiti. Kita tidak akan merasakan kelegaan. Kita tidak akan dapat merasakan istirahat. Kita tidak akan merasakan kedamaian, ketenangan, sehingga hidup kita akan diisi oleh rasa sakit. Dan rasa sakit itu bisa saja akan menuntun kita kepada depresi, kepada stres, dan akhirnya bisa juga menuntun kita kepada kematian. Ketika tiap hari kita melihat orang yang menyakiti kita, kita akan menderita dan kita bisa saja depresi. Jadi sangat tepat ketika dikatakan di sini tidak mengampuni adalah seperti meminum racun sambil berharap orang lain mati. Kita mengatakan biarlah Tuhan yang membalaskan kepadamu. Semoga hal yang buruk terjadi kepadamu. Semoga hal ini terjadi kepadamu karena kamu telah menyakiti saya dan sebagainya. Kata-kata kebencian yang ada dalam pikiran kita. Pemikiran-pemikiran kebencian yang ada di dalam pikiran kita tidak akan pernah menuntun kita kepada kesembuhan. Tetapi akan menuntun kita kepada kematian. Jadi mari kita diskusikan di dalam perjalanan sekolah sahabat kita. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang lain, tapi berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan, mari kita belajar bahwa mengampuni itu akan memberikan istirahat kepada kita dan kepada orang yang diampuni. Dan mengampuni itu akan membawa kesembuhan kepada hubungan, ya, kepada hubungan kita, baik kepada sesama kita, demikian juga kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat berdiskusi.